Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita. Siapakah aku ini bagian ketiga. Kita kembali ke teksnya. Matius 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, saya ulang sedikit poin-poin yang sudah kita bahas. Pertama, saya bahas tempat di mana percakapan itu terjadi, yaitu di Kaisarea Filipi, di mana itu menjadi pusat penyembahan berhala yang besar. Semua dewa-dewa penyembahan berhala dari mana-mana ada di situ. Dan Yesus tampil di situ dan menuntut sebuah jawaban, siapakah aku ini? Yesus menampilkan diri di antara para dewa dan para penyembah-penyembah berhala. Yang kedua adalah pertanyaan Yesus yang pertama dan jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang pertama, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka bilang, Yohanes Pembaptis, nabi yang hebat. Elia, nabi yang hebat juga. Yeremia, nabi yang hebat juga. Atau seorang dari para nabi. Mereka memberikan pendapat tentang Yesus yang bagus-bagus, ya, yang hebat-hebat, tapi biarpun bagus tetap salah. Karena apa? Karena Yesus lebih daripada itu, ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan Yesus yang kedua dan jawaban Petrus. Pertanyaan Yesus yang kedua, tetapi menurut kamu siapa aku ini? Tadi, apa kata orang tentang aku? Sekarang menurut kamu. Jadi Yesus itu menuntut sebuah jawaban, sebuah respon, sebuah pengenalan yang bersifat pribadi dari kamu. Bukan dari orang-orang. Kamu sendiri punya pandangan tentang aku bagaimana. Dan Petrus mewakili teman-temannya memberikan jawaban yang benar. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu sudah kita pelajari. Sekarang poin keempat yang akan saya bahas hari ini adalah respon Yesus terhadap jawaban Petrus. Setelah Petrus jawab begitu, engkau Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus lalu bikin respon mulai ayat 17 sampai 19. Coba lihat. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. 17. 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. 18. 19. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Jadi respon Yesus ini muncul di dalam 3 ayat. Nah, pada hari ini saya mau bahas respon Yesus yang ada di ayat 17 saja. Ya, mari kita melihat yang ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, saya akan jelaskan ayat ini frase demi frase. Pertama, kata Yesus kepadanya, bukan manusia yang menyatakan itu. Menyatakan apa? Menyatakan pengakuan tadi. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Menyatakan kebenaran itu. Bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Maka pengakuan iman Petrus yang mewakili teman-teman, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu tidak bersumber dari seorang manusia menurut Yesus. Tapi sumbernya itu dari Allah Bapa. Bukan seorang manusia. Kata manusia di sini bukan terjemahan harfiah. Karena di dalam bahasa Yunani itu memakai sars kai haima. Coba kalau sudah lihat teks Yunani itu ada kata-kata sars kai
haima. Apa itu sarkai haima? Sark itu daging. Haima itu adalah darah. Jadi mestinya bukan daging dan darah yang menyatakan itu padamu. Makanya di dalam terjemahan yang lain, di dalam ayat T dia bilang, bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu. Atau di dalam MILT, karena daging dan darah tidak menyingkapkannya kepadamu. Nah, daging dan darah ini sama dengan manusia. Makanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkannya bukan manusia yang menyatakan itu padamu. Tapi terjemahan harfiahnya adalah daging dan darah. Jadi saudara, Yesus menyatakan pengenalan yang benar akan dirinya yang ada di dalam Petrus dan rekan-rekannya itu tidak datang dari manusia, tidak datang dari darah dan daging, tapi dari Allah Bapa. Maksudnya adalah bahwa kalau kamu sampai beriman, itu bukan prestasi kamu. Itu semua adalah karunia, itu semua adalah anugerah, itu semua adalah wahyu dari Allah. Makanya kamu bisa beriman dan bisa kenal Yesus. Elikot bilang, murid-murid itu telah menerima iman yang sekarang ia anut. Bukan karena desas-desus yang populer. Itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang para nabi. Bukan itu. Bukan karena pengajaran ahli-ahli Taurat. Tapi karena wahyu dari Bapa. Atau seperti kata Gil, pengakuan iman yang benar, yang luar biasa ini, yang disampaikan Petrus, tidak dibukakan kepadanya atau diajarkan oleh manusia biasa. Dia tidak memperolehnya dari orang tuanya, atau dari sanak saudaranya, atau dari orang-orang sebangsanya. Dan juga tidak memperoleh pengetahuan tentang apa yang dinyatakan di dalamnya dengan cara tidak wajar. Atau dengan kekuatan nalar kedagingan, atau dengan kekuatan dari kapasitas dan kemampuan dirinya. Tidak. Dan ini benar saudara, bahwa seorang bisa kenal Yesus, bisa percaya Yesus, bisa beriman pada Yesus, bisa datang kepada Yesus. Itu adalah pemberian Tuhan, anugerah, bukan prestasi manusia. Bagian Alkitab lain menjelaskan ini. Coba perhatikan Galatia 1. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, jadi Tuhan yang pilih, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, jadi Tuhan yang pilih, lalu Tuhan yang panggil, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Menyatakan anaknya. Jadi Paulus bilang, saya ini dipilih Tuhan. Bukan saya memilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Lalu saya dipanggil oleh Tuhan. Bukan saya datang sendiri. Dan setelah itu saya dipanggil, Allah Bapa menyatakan anaknya di dalam aku. Maka pengenalan akan Kristus oleh Paulus itu datangnya dari Allah Bapa yang menyatakan anaknya di dalam Paulus. Yohanes 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Tidak ada orang yang datang kalau tidak ditarik. Berarti kalau sampai ada yang datang, pasti Bapa menariknya. Ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang padaku. Jadi semua dari Bapa. Lalu ayat 65, lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang padaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Maka orang bisa percaya itu karena Bapa mengaruniakannya. 1 Korintus 1 ayat 30. Tapi oleh Dia, oleh Allah Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Berarti kalau kamu bisa percaya itu dikaruniakan, diberikan. Bukan kamu bisa percaya sendiri, itu dikaruniakan. Kisah 11, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Maka orang bertobat itu Allah mengaruniakan kepadanya. Lalu 2 Petrus 1 ayat 1 ya. Dari Simon Petrus hamba Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman.
Memperoleh iman. Iman itu sesuatu yang diperoleh. Kalau sesuatu diperoleh, itu berarti harus diberi. Maka siapa yang memberi? Pasti Allah. Maka di sini kita bisa lihat, memang adalah ajaran seluruh kitab suci, bahwa iman atau pengertian yang benar kepada Yesus, itu tidak bersumber dari daging dan darah. Tidak bersumber dari manusia itu sendiri. Baik diri sendiri maupun orang lain. Sumbernya itu dari surga. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa tidak ada orang bisa datang pada Yesus. Harus dari Allah. Mengapa? Mengapa sampai manusia sendiri tidak bisa datang kepada Allah, kepada Yesus? Ada dua alasan. Pertama adalah pikiran manusia begitu terbatas untuk memahami Kristus. Pikiran manusia terbatas. Coba simak kata-kata dari William Barclay. Secara hakiki, penemuan Petrus itu merupakan bukti bahwa kategori-kategori manusia yang paling tinggi sekalipun tidak memadai menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Ketika orang menjelaskan Yesus sebagai Elia atau Yeremia atau salah satu dari para nabi, mereka berpikir bahwa mereka telah menempatkan Yesus dalam kategori yang paling luhur. Merupakan kepercayaan orang Yahudi bahwa selama 400 tahun suara kenabian tidak terdengar. Dan mereka mengatakan di dalam Yesus orang mendengar kembali suara Allah yang langsung dan autentik. Semua ini merupakan penghormatan yang sungguh besar. Namun tidak cukup. Karena tidak ada kategori-kategori manusia yang memadai untuk menjelaskan Yesus. Jadi mengapa sampai orang tidak bisa datang dan beriman, percaya, memperoleh pengertian benar tentang Kristus, tidak bisa datang dari sendiri? Karena memang pikiran kita itu terbatas. Tidak mungkin bisa memahami kebenaran tentang Kristus. Misalnya, kita sukar untuk berpikir bagaimana identitas Kristus yang sesungguhnya karena dia ada dalam rupa manusia dan dia sama dengan manusia. Saudara, contohnya begini. Waktu Yesus hidup di dalam dunia selama 30-an tahun. Ya. Pada umur 33, dia keluar dan melayani. Lalu pada satu kali, Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka bicara soal Abraham. Abraham itu hidup kapan? Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Yesus. Maka terjadilah percakapan antara orang Yahudi dan Yesus soal Abraham. Yohanes 8. Abraham, kata Yesus, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku. Dan dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Jadi Yesus bilang, Abraham itu waktu lihat aku, dia bersuka cita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kalau kalimatnya ditambahkan, lu gila. Abraham itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kamu umur baru 50 tahun saja belum sampai dan mengaku sudah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini orang gila ini. Maka ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Coba bayangkan ada satu orang yang tiba-tiba muncul dan dia berkata tentang Plato waktu duduk ngopi dengan saya. Waktu saya semobil dengan John F. Kennedy, lu kapan hidup? Maka pikiran manusia itu rasional kan? Rasional. Umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu sudah lihat Abraham yang hidup 2000 tahun yang lalu. Itu pikiran rasional. Maka rasionalitas pikiran manusia ternyata jauh dari kebenaran tentang Kristus. Ini bukan soal masuk akal dan tidak masuk akal. Apa yang mereka katakan, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau lihat Abraham, itu masuk akal. Masalahnya kebenaran Kristus ini melampaui akal. Itu problemnya. Ya, apalagi seperti yang dikatakan Paulus, bahwa waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengosongkan diri. Filipi pasal 2.
Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, maksudnya Allah Bapa, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus ini Allah, setara dengan Allah, tapi mengosongkan dirinya. Nah, apa artinya Yesus mengosongkan diri? Sejumlah orang mengatakan bahwa waktu itu Yesus Allah dan dia jadi manusia, dia berhenti jadi Allah. Itu salah. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah stop jadi Allah. Sekali Allah, terus Allah. Nah, kalau begitu apa artinya? Arti dari mengosongkan diri ini artinya dia tidak mempergunakan seluruh atribut Allahnya, sifat Allahnya yang membuat hidupnya lebih mudah. Ya, Calvin bilang, Kristus tidak bisa melepaskan diri sendiri dari keilahiannya, tapi menyembunyikannya untuk sementara waktu, supaya tak kelihatan di bawah kelemahan daging. Jadi dia mengesampingkan kemuliaannya dari pandangan manusia, bukan dengan menguranginya, tapi menyembunyikannya. Contoh ya, sebagai Allah, Yesus kan maha hadir. Kalau maha hadir itu ada di mana-mana. Seseorang yang maha hadir, atau satu pribadi yang maha hadir, tidak bisa bepergian. Saya mau pergi ke Soe. Kenapa? Karena saya tidak di Soe. Tapi kalau saya sudah di Soe, ngapain bepergian ke Soe? Saya tidak perlu pergi ke Jakarta. Kalau saya maha hadir, saya sudah di Jakarta. Bayangkan kalau Yesus Allah maha hadir, dia memenuhi seluruh alam semesta ini dengan kehadirannya, maka sebenarnya tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Maka Allah yang maha hadir tidak pernah akan bisa bepergian. Allah tidak bisa naik karena di atas sudah ada dia. Allah tidak akan bisa turun karena di bawah juga sudah ada dia. Maka saudara, dengan kemahahadirannya, Yesus bisa ada di mana-mana. Tapi ternyata waktu mengunjungi kota yang satu, naik keledai, jalan kaki, capek. Ya kan? Kalau begitu sekarang, kalau ada kita melihat orang, dia jalan kaki sampai capek, lapar, haus, siapa percaya dia Allah? Sebagai Allah, dia maha tahu, dia tahu semuanya. Tapi bagaimana bisa pada satu ketika dia bilang tentang hari dan saat itu, hari kiamat itu, tidak seorang pun tahu. Hanya Bapa, Anak pun tidak. Masa Allah kok tidak tahu? Sebagai Allah, dia tidak bisa terlelap, tidak terlelap penjaga Israel. Allah itu tidak perlu tidur dan tidak pernah tidur. Tapi begitu orang lihat Yesus kok tidur, pikiran mana bisa melihat orang yang tidur itu sebagai Allah? Maka pikiran seorang manusia yang rasional itu pasti mengatakan Yesus bukan Allah. Masalahnya adalah kebenaran bukan hanya soal rasional dan tidak rasional, tapi ada yang supra rasional, di atas akal. Sebagai Allah, dia maha kuasa dan dia bisa melepaskan diri dari penangkapannya dan penyalibannya. Tapi dia tidak pergunakan kemahakuasaan itu. Dan ini membuat dia tidak terlihat sebagai Allah. Jadi ini sama dengan ada orang pintar, tidak mempergunakan kepintarannya sampai kelihatan bodoh. Ada orang kaya raya, tapi tidak menunjukkan kekayaannya, sehingga nampak sebagai orang miskin. Ada orang lemah, tapi ada orang kuat, tidak menunjukkan kekuatannya, dan dia nampak lemah. Padahal dia kuat. Pintar, tapi kelihatan bodoh. Kuat, tapi kelihatan lemah. Kaya, tapi kelihatan miskin. Itu yang namanya pengosongan diri. Nah, Yesus itu adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya. Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat, dia lapar, dia haus, dia lelah, dia menangis, dia tidur. Dan pada saat manusia, pikiran manusia yang rasional melihat Kristus, pikiran mana yang bisa sampai pada kesimpulan sesungguhnya dia Allah yang maha besar?
maka tidak mungkin iman yang sungguh-sungguh percaya melihat penampilan manusia Kristus seperti itu, lalu akhirnya percaya Yesus Allah, itu tidak bisa. Pikiran rasional manusia itu pasti akan menolaknya. Bahkan bukan hanya soal Kristus, pikiran seorang manusia yang terbatas itu bahkan tidak bisa menerima seluruh kebenaran Allah. John Piper bilang begini, terlepas dari karya Allah di dalam hati kita, kita tidak menyukai implikasi-implikasi yang memalukan dari Natal. Bahwa kita berada di bawah kutukan dan membutuhkan juru selamat. Bahwa kita kotor dan membutuhkan seorang pemurni. Bahwa kita adalah domba-domba yang tersesat yang membutuhkan seorang gembala. Bahwa kita sakit dan membutuhkan seorang tabib. Bahwa kita pemberontak dan membutuhkan pengantara dan pendamai. Ini biasanya kebenaran semacam ini tidak bisa diterima oleh manusia. Dan inilah yang terjadi. Itulah sebabnya berapa banyak orang Islam yang sampai hari ini tidak bisa menerima bahwa Yesus yang pernah hidup selama 30-an tahun, yang pernah jadi bayi, yang belajar berjalan, belajar makan, lalu menangis, buang air, dan lain sebagainya, itu adalah Allah. Paulus dalam 1 Korintus 2:14 bilang begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Pantas kita bicara bagaimanapun juga orang sukar sekali paham. Itu karena manusia duniawi tidak bisa menerima yang rohani. 1 Korintus 1:23, tapi kami beritakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Maka Injil tentang Yesus sering dianggap sebagai kebodohan. Dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus bilang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka dia tertutup bagi mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilat zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Karena itu, tanpa intervensi Allah, tanpa intervensi surga, tanpa intervensi ilahi, tanpa penyingkapan dan wahyu ilahi terhadap pikiran, orang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus dengan benar. Calvin bilang, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa pikiran manusia tidak memiliki kecerdasan yang diperlukan untuk memahami misteri hikmat surgawi yang tersembunyi dalam Kristus. Dan bahkan semua indera manusia juga tidak memiliki kecerdasan dalam hal ini. Sampai Allah membukakan mata kita untuk melihat kemuliaannya dalam Kristus. Jadi mengapa pengenalan akan Yesus tidak bisa datang dari manusia? Karena pikiran manusia tidak sanggup menyelami misteri Kristus. Itu melampaui pikiran. Alasan yang kedua adalah pikiran dan hati manusia yang gelap karena dosa secara natur bersifat memusuhi Kristus. Kita ini orang berdosa. Waktu lahir sudah berdosa. Status kita sebagai orang berdosa sudah dimulai sejak kita masih dari rahim ibu kita. Maka kita mewarisi sifat dosa. Dan begitu kita sudah sebagai orang berdosa punya sifat dosa, maka secara naluriah kita itu sudah ada sikap perlawanan dan permusuhan terhadap Allah. Yohanes pasal 3, 19-20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Terang di sini Yesus. Sudah datang ke dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat datang pada terang itu. Kristus adalah terang. Tapi manusia berdosa itu lebih suka gelap daripada terang. Bahkan lebih dari itu, mereka benci terang. Efesus 4. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi pengertian itu sudah gelap.
Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu mengenal Kristus. Tapi mereka pengertiannya gelap. Jauh dari Allah. Kolose 1. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Roma 1. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Maka saudara, di sini kita bisa lihat natur pikiran manusia berdosa memang sudah pada dasarnya membenci Allah, membenci Kristus, dan karena itulah maka pikiran yang membenci Kristus itu tak mungkin bisa mendapatkan pengenalan atau iman kepada Kristus. Itu sesuatu yang mustahil. Kaufman bilang hikmat manusia selalu aktif dan rajin mengaburkan dan menghapus kebenaran dari pikiran hati manusia. Sementara Injil itu membuka pikiran, tapi hikmat manusia justru mengaburkan kebenaran dari manusia. Karena itulah maka supaya manusia bisa kenal Kristus, pikiran dan hati manusia bisa terbuka pada Kristus, maka disitulah dibutuhkan wahyu dari Allah. Nats pembimbing kita tadi. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi yang membuat bercahaya dalam hati kita itu dia juga yang membuat. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, jadi intinya di sini adalah kita tidak bisa kenal Kristus, tidak bisa percaya Kristus, tidak bisa memahami Kristus dari diri sendiri. Itu dari Allah. Nah, itulah kebenarannya. Maka kalau ini kebenarannya, ada beberapa hal penting yang perlu kita catat. Pertama, kita harus bersyukur atas iman dan pengenalan yang benar kepada Kristus. Karena kalau sampai saudara hari ini bisa percaya Yesus, itu sudah pasti bukan kemampuan saudara. Itu sudah pasti bukan karena kemampuan pengajar saudara. Bukan karena kemampuan pendeta saudara. Bukan karena kepandaian siapapun yang mengajar saudara. Tidak. Itu bukan prestasimu. Jadi kalau sampai kamu bisa kenal Kristus seperti yang dialami Petrus dan rasul-rasul, itu berarti Bapa sudah menyatakan kebenaran itu pada kamu. Maka bersyukurlah. Seorang yang namanya Ray Picard bilang begini, daging dan darah tidak menyatakan itu kepadamu. Artinya Anda tidak pergi ke seminari atau sekolah teologi untuk mengetahui hal itu. Dan Anda tidak mendapatkannya karena Anda memiliki gelar PhD. Hal itu terjadi karena Allah di surga mengungkapkannya kepada Anda. Maka orang sekolah teologi belum tentu jadi orang percaya. Banyak orang sekolah teologi keluar dari sekolah teologi jadi penyesat. Banyak orang punya gelar doktor PhD, tapi pada akhirnya melawan kebenaran. Kalau Allah tidak menyatakannya. Karena itu kalau sampai saudara yang hanya orang biasa, tapi bisa beriman kepada Kristus, bisa punya pengertian tentang Kristus, maka bersyukurlah. Harus bersyukur untuk iman itu. Seperti kata Calvin, karena itu jangan seorang pun dengan sombong mengandalkan kemampuan sendiri berusaha untuk mencapainya. Tapi marilah kita dengan rendah hati merendahkan diri kita untuk diajar secara batinia oleh Bapa segala terang, supaya rohnya saja yang menerangi kegelapan kita. Dan biarlah mereka yang telah menerima iman dengan mengakui kebutuhan yang merupakan kodratnya belajar memberikan kemuliaan yang layak bagi Allah. Semua orang yang sudah beriman secara benar, saudara harus bersyukur. Kedua, kalau memang pengertian dan iman itu pemberian dari Allah, kita tidak boleh sombong dan merasa diri hebat apabila ada orang-orang yang percaya dan mengenal Kristus karena pelayanan kita. Saya bilang tadi, sehebat apapun pendetanya,
Sepintar apapun gurunya, tapi kalau Allah tidak membukakan kebenaran itu, maka semua gelap. Tidak ada orang bisa percaya. Pendeta, pengajar, guru, atau siapa saja, itu hanya jadi alat dalam tangan Tuhan. Tapi yang membuka hati dan pikiran dan menyatakan kebenaran, itu Allah. Maka kalau saya berkhotbah lalu orang bertobat, saya mengajar lalu orang mengerti tentang Kristus, saya tidak boleh sombong dan merasa, gara-gara saya bikin argumentasi yang ketat sampai orang bisa percaya. Tidak. Bahkan seringkali dengan segala macam argumentasi yang ketat tidak bisa bikin orang percaya. Tapi dengan sesuatu yang sederhana, pikiran orang dibukakan. Orang menjadi percaya bukan karena kemampuan kita berapologia. Orang menjadi percaya bukan karena hebatnya kita berargumentasi atau kemampuan doktrinal kita. Teknik kita beritakan Injil, bukan. Ingat, Paulus seorang yang hebat. Doktrin Paulus tentang Kristus itu begitu luar biasa. Paulus juga orang yang dengan semangat yang gigih beritakan Injil. Tapi dia mengatakan, dan satu pengalaman terjadi pada waktu Paulus beritakan Injil. Kisah 16. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengar Paulus waktu dia beritakan Injil. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Coba saudara, Tuhan membuka hatinya. Jadi kalau Tuhan tidak buka hati Lydia, biarpun Lydia duduk di situ dengar firman dari Paulus, tapi tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa percaya. Tuhan buka hati. Jadi orang sehebat Paulus pun dia sadar bahwa Injil itu bisa mencapai hasil kalau Allah membukakannya. Ya, di Kisah 11. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang dari Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia, berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya. Mengapa sejumlah besar orang menjadi percaya? Karena tangan Tuhan menyertai mereka. Karena itu tidak boleh ada satu orang pun bisa menjadi sombong kalau dia bisa bikin orang mengerti tentang Kristus. Tidak boleh ada satu orang pun membanggakan dirinya kalau melalui dia Tuhan bisa membawa orang-orang percaya. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kita tidak boleh terlalu mengidolakan hamba Tuhan dan merasa bahwa mereka begitu hebat dalam beritakan Injil atau mengajar firman Tuhan. Jangan fanatik. Karena sehebat-hebatnya pendeta atau hamba Tuhan itu, dia tidak bisa bikin satu jiwa pun bertobat. Itu kan pekerjaan Allah. Kita suka dengan seorang pendeta, suka dengan seorang pengajar, suka dengan seorang pengkhotbah, tidak masalah. Tapi jangan melihat dia seperti dewa. Seolah-olah dia punya kuasa yang kalau dia bicara pasti banyak orang bertobat. Nuh itu 120 tahun berkhotbah, tapi tidak ada satu orang bertobat. Ya, hanya keluarganya sendiri naik batra itu. 120 tahun. Tapi Yunus yang pergi ke Niniwe, khotbahnya pendek, 40 hari lagi Tuhan tunggang balikan kota ini. Bertobat semua. Sampai puasa, bukan hanya orang-orang, binatang-binatang puasa semua. Apakah karena Yunus begitu hebat sampai satu bangsa itu bertobat? Apakah Nuh begitu bodoh sampai 120 tahun tidak ada orang satupun yang percaya selain keluarga? Tidak. Semua bukan bergantung pada orangnya, tapi bergantung pada bagaimana Tuhan memakai orang itu. Ya, ingat bahwa pikiran terbuka itu karena Tuhan. Lukas 24. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau saya khotbah begini juga kalau sampai saudara mengerti, ya itu karena Tuhan membuka pikiran saudara.
Lihat 2 Korintus. Tapi pikiran mereka menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Makanya orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini tidak percaya Yesus itu. Kenapa? Padahal kan punya Alkitab sama dengan kita, perjanjian lama. Baca perjanjian lama juga, Kejadian sampai Maliaki kan. Kenapa tidak percaya juga? Karena selubung masih ada. Dan belum disingkapkan, hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya. Tapi masalahnya mereka bunuh Kristus dan anti Kristus. Lalu bagaimana itu disingkapkan kepada mereka? Itulah sebabnya banyak orang Israel sekarang, banyak orang Yahudi, itu tidak percaya Yesus. Mereka anggap Yesus itu Mesias palsu. Nabi palsu. 1 Korintus 3. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu jadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan padanya. Aku menanam, Apolos menyiram. Pertumbuhan Tuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu kita suka seorang hamba Tuhan juga boleh. Tapi jangan kelewatan. Jangan mengidolakan dia seolah-olah dia Tuhan, lalu pada akhirnya tidak bisa salah. Atau jangan membanggakan prestasi-prestasinya. Karena tanpa Tuhan yang memberi pertumbuhan, Paulus tidak berguna, Apolos tidak berguna. Paulus hanya tanam, Apolos hanya siram. Tapi apa artinya tanam dan siram tapi tidak bertumbuh? Maka yang penting bukan Paulus, yang penting bukan Apolos, Tuhan yang beri pertumbuhan. Jadi kalau sampai karena iman dari Tuhan, maka kalau sampai saudara beriman, jangan bangga diri, harus bersyukur. Kedua, kalau sampai bisa saudara menangkan orang, jangan sombong, itu Tuhan. Ketiga, jangan terlalu mengidolakan hamba Tuhan seolah-olah mereka yang punya kuasa, bikin tobat orang. Dan yang keempat, kita tidak perlu marah kepada orang-orang yang menolak pemberitaan kita. Waktu kita beritakan Injil, memang kadang-kadang juga menjengkelkan ya. Sudah jelaskan sedemikian rupa juga mengerti. Tidak. Saya sampai ini kebodohan yang hakiki. Ya. Waktu dulu dengan Moko Ginta, Yesus itu hanya manusia biasa. Lalu saya bilang, coba baca Yohanes 17 ayat 5. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti menurut ayat itu, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Tolong kasih jawaban saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Dia muter-muter, jawab saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Muter-muter lagi, jawab saya, nabi mana lebih tua dari dunia? Muter lagi. Rasanya naik darah itu ya. Tapi memang setelah itu, kalau memang Tuhan tidak bukakan bagi dia, mau bagaimana? Nanti besok Selasa saya ada debat sama Suma itu ya. Yang mau lihat di TikTok, silakan ikut di TikTok. Musa berkata, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan bagimu. Dengarkanlah dia. Siapa? Islam mengatakan itu Muhammad. Saya percaya itu Yesus. Jadi Muhammad atau Yesus. Seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan. Maka nabi yang akan datang itu harus seperti Musa. Nah siapa? Menurut mereka, Yesus tidak seperti Musa. Tapi Muhammad seperti Musa. Contohnya, Musa kawin, Muhammad kawin, Yesus tidak. Berarti yang seperti Musa itu adalah Muhammad, bukan Yesus. Tapi apakah kesamaan itu harus kesamaan yang umum? Musa kawin, Muhammad kawin, Musa lirik juga kawin. Jadi jangan-jangan itu nabi yang dinubuatkan Musa itu adalah Musa lirik. Ya kan? Tidak, harus ada persamaan yang khusus, yang spesial. Ya kan? Kalau begitu kita bisa lihat bahwa orang bisa pintar secara sekuler.
Tapi begitu bicara kebenaran secara rohani, bisa kelihatan bodoh sekali. Dan itu bisa bikin kita emosi. Tapi kalau kita sadar bahwa sebenarnya, seandainya Tuhan putar sedikit, pikirannya terbuka dan mengerti. Ya, tapi kalau Tuhan memang belum bukakan, mau bagaimana? Daripada marah, lebih baik berdoalah supaya kalau Tuhan berkenan, seandainya dia orang pilihan Tuhan, biarlah Tuhan bukakan pengertian supaya dia mengerti. Kalau percaya itu juga karena anugerah dan pemberian Tuhan, jangan pernah paksa orang untuk percaya. Bapak bilang lu percaya Yesus, terima Yesus sekarang. Tidak mau. Lu tidak terima Yesus, lu tidak makan siang. Kita tidak bisa paksa orang semacam itu. Kenapa? Karena iman itu orang tua berhak mengajar. Bisa menghajar tapi tidak bisa memaksakan. Jangan pakai cara-cara bulus untuk membuat orang jadi Kristen. Pak, saya sekarang ada pacaran dengan orang agama lain. Salah itu. Tapi Pak, saya punya niat baik supaya saya bisa tarik dia. Ya, tarik dia karena apa? Kalau kamu tarik dengan Injil, beritakan Injil sampai dia percaya, ya. Tapi hanya supaya kamu kawin saja supaya dia jadi Kristen. Sebenarnya tidak menambah apa-apa warga kerajaan surga, kan? Hanya menambah warga gereja, hanya menambah daftar orang Kristen, tapi tidak menambah jiwa bagi kerajaan Allah. Jangan juga bagi-bagi sembako dengan tujuan supaya orang bisa tertarik masuk Kristen. Tidak. Bagi sembako itu pelayanan diakonia kita. Itu bisa jadi jembatan untuk beritakan Injil. Tapi jangan menciptakan orang mau masuk Kristen, percaya Yesus, karena sembako. Semua cara kekerasan memaksa orang percaya Yesus jadi Kristen, itu salah. Karena iman yang benar hanya datang dari Allah. Saya lihat satu video di YouTube. Coba kita lihat video ini, bagaimana orang mau beritakan Injil kepada orang. Yeah, I don't time for these people. DJ Kubla, Roxana, say you mighty girl. Be no finder. God bless you in Jesus' name. Amen. Father, we have come to share the word of God with you. Like you might have heard before, that Jesus Christ will come like a thief in the night. Nobody knows the hour or the time he will come. That's why we're making sure that everybody receive Christ as their Lord and personal Savior. The word of God says that all must receive Jesus Christ. You might be chatting or to go in, but to go can't take you to heaven. That's why we have come. Oh, old story. Nah, I'm interested in this. Yeah, whatever they for. I don't time for these people. DJ Kubla, Roxana, say you mighty girl. Be no finder. I think I'm okay, moving way to God. Shut up. Now repeat after me. Say, Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my heart. Come and be my Lord and personal Savior. I believe that you died for my sins. I believe that you died for my sins. And that God raised you up from the dead. And that's why we give up from them. I have come to you to confess my sins I'll come to you to confess my sins. and to receive you. And to receive you. Now I confess my sins Now I confess my sins. and I come back to you. And I come back to you. I am born again. I'm born again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I didn't know your face. I think Jesus Christ when I died you earlier. Come like me. And I never received it. Life don't. God is not so nice. Itu mungkin komedi, tapi itu memberi gambaran bahwa ya Injil tentang Yesus Kristus tidak boleh dipaksakan pada orang.
Ya, Efesus 1 bilang, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus itu Bapa yang mulia, supaya dia memberi kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dan benar. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Harus bersyukur karena saudara beriman. Jangan sombong kalau bisa memenangkan orang. Jangan terlalu mengidolakan hamba Tuhan yang berhasil dalam pelayanan. Dan jangan pernah paksakan Injil itu kepada orang. Beritakan Injil secara wajar. Kalau Tuhan bekerja, dia akan terima tanpa perlu dipaksa. Ya, itu frase pertama di dalam ayat 17. Sekarang yang kedua. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon. Berbahagialah. Kata Yunaninya adalah makarios. Dan makarios itu bukan hanya berarti berbahagia, tapi bisa berarti diberkatilah atau beruntunglah kamu. Dalam ayat T dikatakan diberkatilah kamu Simon. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, beruntung sekali engkau Simon. Jadi Tuhan Yesus berkata, Simon, waktu engkau mengakui engkau Mesias anak Allah yang hidup, engkau diberkati. Engkau berbahagia, engkau beruntung. Saudara, ingat bahwa walaupun nama Simon yang disebut di sini, tapi saya sudah bilang, Simon ini mewakili teman-temannya. Jadi dengan kata lain, semua rasul minus Yudas Iskariot yang percaya sungguh-sungguh Yesus Mesias anak Allah yang hidup, mereka adalah orang berbahagia, orang diberkati, orang yang beruntung. Dan ini harusnya berlaku bagi setiap kita. Setiap kita yang sudah bisa percaya Yesus, sudah kenal Yesus, sudah kenal kebenaran firman tentang Yesus. Kita orang berbahagia. Kita orang diberkati, orang beruntung. Mengapa sampai kita jadi orang beruntung? Pertama, karena yang menyatakan hal itu kepada kita bukan daging dan darah, melainkan Allah Bapa. Ini yang tadi sudah disampaikan. Ini dijelaskan dengan kata hoti atau sebab. Matius 16 ayat 17 ya. Berbahagialah engkau Simon sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu. Nah, jadi rupanya penyingkapan atau pewahyuan kebenaran tentang Kristus dari Allah Bapa itu menjadi alasan kebahagiaan. Alasan diberkati atau beruntungnya Petrus dan kawan-kawan. Tapi mengapa sampai kalau Bapa singkapkan kepada kita, itu membuat kita bahagia? Karena ingat, kebenaran tentang Kristus memang disingkapkan, diwahyukan, dinyatakan Allah. Tapi itu tidak dinyatakan untuk semua orang. Ya, hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan itu, yang disingkapkan. Yang lain Tuhan tidak singkapkan. Coba lihat Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang bijak dan pandai ini bukan menunjuk pada orang yang punya IQ tinggi, pendidikan tinggi ya, tapi di sini menunjuk pada arti negatif di mana orang-orang yang bersandar pada pertimbangan mereka sendiri. Nah, mereka kira mereka pintar. Kepada mereka engkau sembunyikan. Tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Semua diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi memang kebenaran itu dinyatakan, diwahyukan, tapi tidak semua orang dapat. Ada orang yang pintar malah tidak dapat. Ada orang yang bodoh, tapi justru Tuhan bukakan sampai bisa percaya. Matius 13. Maka datanglah murid-murid dan bertanya padanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Jadi, kalau sampai kamu diberikan pengertian dan pengenalan akan Kristus yang benar, kamu harus berbahagia. Itu tandanya kamu orang pilihan.
Doktrin Calvinis yang mengatakan bahwa Allah telah memilih orang-orang untuk diselamatkan lebih dulu sebelum dunia dijadikan. Lalu itu membuat banyak orang Kristen yang bilang, kalau begitu jangan-jangan saya rajin-rajin ikut gereja, saya sudah melayani Tuhan, sudah setia. Jangan-jangan kalau saya bukan pilihan. Kalau kamu sampai sudah sungguh-sungguh beriman, kamu pasti orang pilihan. Kalau kamu belum beriman sampai hari ini, mungkin bukan pilihan. Mungkin besok kamu percaya, tahun depan kamu percaya. Tapi kalau sampai mati kamu tidak percaya juga, memang kamu bukan orang pilihan. Jadi kalau sampai Tuhan bukakan kebenaran itu kan tidak untuk semua orang. Tapi di antara miliaran manusia di dunia, dia pilih-pilih orang untuk bukakan kebenaran. Kamu salah satunya yang tinggal di Oebobo. Waktu dia buka kebenaran itu miliaran orang, tiba-tiba seorang di Gua Lourdes dinyatakan itu. Tidakkah kamu jadi berbahagia? Karena itu menunjukkan bahwa kamu itu orang pilihan Tuhan. Karena tidak ada orang pilihan Tuhan yang tidak percaya. Semua yang pilihan Tuhan pasti akan percaya. Kisah 13:48. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi kalau kamu sampai percaya, itu berarti kamu telah ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Tidakkah kamu berbahagia? Yang kedua, karena pengenalan seperti itu memastikan keselamatan dan hidup yang kekal. Ini sudah saya jelaskan kali lalu. Bahwa memang sampai kita mengenal Engkau Mesias anak Allah yang hidup, itu pasti menciptakan keselamatan kekal di dalam kita, maka kita harus berbahagia. John Gill bilang, ia dinyatakan diberkati karena memiliki pengenalan yang benar akan Allah dan akan anaknya Yesus Kristus. Yang mengenalnya mendapatkan hidup kekal. Dan semua orang yang demikian tampak sebagai orang-orang yang dikehendaki Allah, yang memiliki kepentingan di dalam Kristus dan di dalam segala berkat kasih karunia-Nya, dibenarkan oleh kebenarannya, diampuni oleh darahnya, diterima di dalam Dia, bersekutu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan akan hidup kekal dengan mereka di surga kelak. Sudah pasti orang yang mengenal Kristus dengan benar mendapatkan hidup yang kekal itu pasti berbahagia, beruntung. Benar-benar, ya untungku besar, benar-benar. Tadi lagu itu ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Lagu dari Fanny Crosby. Beberapa tahun yang lalu kita sempat buat acara semalam bersama Fanny Crosby. Ya, nanti mungkin edisi Paskah saya mau bikin ulang seperti itu. Ya, kita akan menyanyikan seluruh lagu Fanny Crosby dan saya akan bercerita lebih detail lagi tentang sosok Fanny ini. Dan kita bisa belajar dari sana. Dan memuji Tuhan bersama-sama. Salah satunya adalah ku berbahagia, yakin teguh. Orang yang buta tidak pernah lihat apa-apa. Tapi dia bisa bilang, aku berbahagia. Yesus abadi, kepunyaanku. Jadi kalau sampai kamu bisa beriman pada Kristus, kamu harus berbahagia. Tidak peduli mungkin makan tidak bagus, rumah tidak bagus, segala macam hal, sakit, penyakit apapun. Tapi memiliki Kristus, kamu berbahagia. Ya, berbahagialah engkau. Sekarang fase yang ketiga. Kata Yesus kepadanya, Simon bin Yunus. Simon bin Yunus. Dalam bahasa aslinya Simon Bar-Yona. Coba lihat dari Alkitab Bishop, Simon Bar-Yona. King James, Simon Bar-Yona. Alkitab Indonesia, Simon bin Yunus. Tapi ini kan Simon Bar. Kata Bar itu adalah bahasa Aram. Bar itu artinya anak dari atau keturunan dari. Maka Bartimeus artinya anak dari Timeus. Bartolomeus anak dari Tolmai. Barsabas anak dari Sabas. Barabas
Barabas, anak dari Bapa. Barnabas, anak dari Nabas. Tidak, Barnabas itu anak penghiburan. Ya. Nah, jadi bar itu anak dari, itu bentuk maskulinnya. Kalau bentuk femininnya itu adalah bat. Jadi Batseba. Batseba itu artinya anak dari Seba. Gitu ya. Jadi kalau ada orang nama Batseba Tanone, ya, bapaknya nama Markus Tanone, itu tidak cocok. Ini anak dari Seba. Ya, mamanya nama siapa? Carolina. Ya, kurang cocok kalau dari artinya. Jadi, tapi artinya begitu. Bar itu maskulin, femininnya bat. Nah, bar ini dalam bahasa Arabnya bin. Bentuk femininnya binti. Nah, makanya di Matius 16 ayat 17 ini, Simon bin Yunus, itu karena pasti sudah pengaruh bahasa Arab. Waktu penerjemahan Alkitab Indonesia. Karena dulu kan, maka bar menjadi bin. Nah, jadi kalau Simon bin Yunus artinya Simon anaknya Yunus. Jadi bapaknya Simon ini namanya oke, Yohanes 1 ayat 22. Dia membawanya kepada Yesus dan Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes. Jadi bapaknya Simon ini siapa? Yunus apa Yohanes? Ya. Ada yang menganggap bahwa bapaknya Simon itu namanya Yohanes. Yunus itu salah terjemahan. Coba lihat kata-kata pendeta Budi Asali. Di sini disebut Simon bin Yunus. Dalam Yohanes 21 dan Yohanes 1 ayat 42, Simon anak Yohanes. Apakah dua bagian ini bertentangan atau kontradiksi? Sebetulnya tidak. Karena dalam Matius 16:17, kata-kata itu diterjemahkan bin Yunus adalah Bariona, di mana kata bar berarti bin, anak laki-laki atau putra dari. Sedangkan Iona merupakan singkatan nama dari Yohanes, ayah Simon. Jadi kata Yunus sebetulnya salah terjemahan. Tapi ada yang menganggap bahwa nama ayah Simon itu memang adalah Yohanes. Sedangkan Yunus bukan berarti Simon itu anaknya Yunus, bukan. Tapi Simon itu mirip Yunus. Karena bar atau bin itu bukan hanya anak dari, tapi bisa mirip. Coba ya. Kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari untuk orang benar dan orang tidak benar, yang berikan hujan. Artinya Bapamu di surga tuh waktu kasih matahari itu tidak pilih-pilih kasih kan? Orang jahat juga dia kasih kan? Kamu menjadi anak Bapamu. Kalau kamu juga mau orang jahat pun kamu berbuat baik kepada dia. Kamu akan menjadi anak Bapamu, maksudnya kamu mirip Bapa. Nah, Simon anak Yunus itu bukan berarti betul-betul Yunus itu adalah bapaknya Simon. Tapi karena Simon ini mirip Yunus. Apalagi, ya coba kalau kita lihat kata-kata Leon Morris. Yunus adalah nama yang jarang dipakai. Dan bisa jadi anak Yunus berarti seorang yang sangat mirip dengan Yunus. Kalau A mirip B, maka B biasa disebut sebagai anak dari A. Ya. Nah, selain itu karena konteksnya beberapa ayat sebelum ini nama Yunus, Nabi Yunus muncul. Di Matius 16 ayat 4. Angkatan yang jahat ini tidak setia menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus sudah disebut di atas. Begitu Petrus mengaku engkau Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena kau Simon mirip dengan Nabi Yunus di atas. Miripnya di mana? Karena pandangan ini mengatakan, mengaitkan apa yang akan dialami Simon. Bukan hanya saat itu, tapi ke depan. Di mana Petrus atau Simon itu punya kesamaan dengan Yunus. Yaitu,
Yunus pernah lari ke Tarsis. Petrus pernah lari tinggalkan Yesus dan menyangkal Yesus. Tapi akhirnya Yunus dipulihkan dan dikirim sekali lagi ke Niniwe. Begitu juga Petrus dipulihkan dan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di sini Yunus itu bukan bapak jasmaninya Simon, tapi mirip. Jadi bukan problem terjemah. Pandangan yang ketiga itu mengatakan bahwa sebenarnya nama ayahnya Simon itu ya Yohanes juga, Yunus juga. Mengapa? Karena Yunus sebenarnya adalah bentuk singkatan dari Yohanes. Dehir. Menurut Yohanes 1:42, Yohanes 21:15, ayah Petrus bernama Yohanes, tapi nama itu dapat diperpendek menjadi Yunus. Leon Morris. Ayahnya bisa saja memiliki dua nama, atau mungkin Iona adalah bentuk singkatan dari Yohanes. Ingat ya, bahasa Yunani tidak punya huruf Y. Maka untuk dapat bunyi Y, dia harus I tambah E. Untuk mendapat bunyi Yo, maka dia I tambah O. Iowanes. Maka Yesus itu I Yesus. Kalau Yunus, Iunus. Iowanes. Maka itu adalah bentuk yang mirip. Jadi yang mana yang benar? Saya lebih cenderung kepada yang terakhir ini. Bahwa memang ada kesamaan bunyi. Jadi bisa dikatakan namanya Yunus, namanya juga Yohanes. Tapi saudara, terlepas dari masalah itu, mengapa Yesus menyebut nama Simon bawa-bawa bapaknya dalam teks ini? Kenapa bapaknya dibawa? Ada yang mengatakan bahwa itu untuk menunjukkan sebuah paralelisme yang bagus. Karena memang Yesus dan Simon dan para murid itu sedang bicara tentang soal anak sama bapa. Seperti kata Burton Kaufman. Perhatikan paralelnya. Kristus anak Allah, Simon anak Yohanes. Jadi mengapa sampai Simon anak Yohanes atau Simon bin Yunus? Karena Simon sudah bilang, engkau anak Allah. Jadi ada anak dan bapa, maka Simon anak, lalu bapaknya itu Yunus atau Yohanes. Jadi ada paralelnya. Tapi tentu ada tujuan lain lebih daripada sekedar paralelisme di sini, ya. Nah, dilihat dari konteksnya bahwa penyebutan nama Simon Bariona, Simon anak Yunus atau anak Yohanes terletak dari dua ungkapannya. Di sini ya, berbahagialah Simon bin Yunus karena bukan manusia menyatakan padamu, tapi Bapa. Maka Simon bin Yunus atau Yohanes di sini. Di sini ada berbahagia, di sini ada Bapa yang menyatakan. Maka Simon bin Yunus di sini atau Yohanes itu bisa ditafsirkan dengan hubungan dengan bahagia di sebelah, atau bisa berhubungan dengan bukan manusia yang menyatakan padamu. Jadi ada dua kemungkinan tafsiran. Nah, kalau ini dikaitkan dengan yang di sini, Simon bin Yunus, bukan manusia menyatakan itu padamu, tapi Bapa di surga. Kalau itu yang dimaksudkan, maka artinya apa? Simon, kalau kamu bisa kenal dengan aku, itu jasa Bapa di surga, bukan jasa Bapa Yunus. Ya, kalau kamu bisa kenal aku, itu bukan jasanya Yohanes, jasanya Bapa di surga. Simon, kalau kamu bisa kenal aku, itu bukan karena Bapa jasmanimu, tapi karena Bapa rohanimu. John Gill, dia adalah seorang yang diberkati, bukan karena kelahirannya yang pertama, lahir jasmani, karena dia lahir jasmani lewat Yunus atau Yohanes, melainkan karena kelahirannya yang kedua, lahir baru. Dan alasan mengapa Tuhan kita menyebut nama ayahnya adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak seorang yang biasa-biasa saja, yang memiliki pendidikan yang biasa-biasa saja. Dan oleh karena itu, keberkatannya pada umum bukan berasal dari keadaan alamiahnya, melainkan dari kasih karunia. Dan khususnya kasih karunia ini, pengetahuan yang ia miliki tentang Mesias,
Bukan karena bapak duniawinya atau karena keuntungan dari pendidikan. Tapi wahyu yang dia terima dari Bapaknya Kristus yang ada di surga. Seperti ditegaskan selanjutnya. Jadi siapapun kita, ingat. Ini kembali menegaskan. Yang jasmani tidak bisa bikin kamu mengerti. Bapa rohanilah yang bisa bikin kamu mengerti. Tapi bagaimana kalau Simon bin Yunus Yohanes dihubungkan dengan kata sebelumnya, yaitu berbahagia. Kalau berbahagia dihubungkan dengan ini artinya begini. Yang bikin kamu bahagia itu bukan siapa bapakmu di dunia ini. Yang bisa bikin kamu bahagia itu adalah kalau kamu bisa kenal Kristus dengan baik. Ya. Ada banyak orang rasa bahagia kan karena bapaknya orang terkenal, bapaknya orang kaya. Dia akan merasa punya pengharapan. Kalau saya hanya anak petani, saya tidak punya pengharapan. Tapi kalau bapak saya wali kota, saya punya pengharapan. Kalau bapak saya kere, saya seperti tidak punya pengharapan. Mana bisa bahagia? Tapi kalau bapak saya konglomerat, saya jadi orang bahagia. Jangan kamu pikir bahwa kamu bisa bahagia tergantung dari siapa bapakmu di dunia ini. Tidak. Kebahagiaan yang sesungguhnya terletak dari apakah kamu punya pengenalan akan Kristus atau tidak. Tuhan kita, kata Gil, dengan sebutan ini mengingatkan Petrus akan kelahiran dan keturunannya. Tapi tidak menyatakan bahwa dia diberkati karena hal itu. Tidak ada berkat yang sejati datang dari keturunan alamiah. Manusia pada dasarnya adalah anak-anak murka yang dikandung dalam dosa. Dibentuk oleh kedurhakaan. Meskipun ia adalah Baryona, anak burung merpati. Kenapa anak burung merpati? Karena Yunus itu artinya merpati. Jadi kalau anak Yunus berarti Yunus itu artinya burung merpati. Anak burung merpati. Dan ayahnya mungkin seorang yang baik. Dan sesuai dengan namanya yang memiliki roh seperti burung merpati. Namun roh seperti itu tidak diberikan pada Petrus melalui keturunan alamiah. Yang meskipun ia mungkin menurut bacaan yang lain adalah Baryona, anak seorang yang murah hati. Yohanes, murah hati artinya, ya. Namun kasih karunia tidak dikomunikasikan kepadanya melalui hal itu. Karena dia tidak diperanakan dari darah atau kehendak daging atau keinginan manusia, melainkan dari Allah. Semua anak dan didiklah anak-anak saudara. Jangan pernah merasa bangga dan merasa hidupmu aman, hidupmu bahagia, hidupmu menjadi berpengharapan top karena bapak dan mama. Tidak boleh. Didiklah anak-anak untuk merasa aman dan bahagia kalau mereka bisa kenal Tuhan dengan baik. Bukan karena siapa kita, orang tua jasmaninya. Dan yang ketiga, kemungkinan lain adalah untuk menunjukkan bahwa bapakmu yang bernama Yunus atau Yohanes itu orang biasa. Karena Simon ex-nelayan, bisa jadi bapaknya itu juga ex-nelayan di Galilea. Jadi bapakmu hanya orang kecil. Tapi kalau kamu sampai dapat pengertian, dapat pengenalan yang benar, kamu harus bersyukur. Itu anugerah bagi kamu. Ferdinand, kamu lahir dan besar di Sabu sana yang tidak kenal Tuhan kan ya? Tapi sampai hari ini, siapa bapakmu? Siapa mamamu? Tapi kalau sampai hari ini kamu bisa datang dan mengenal Tuhan dengan benar. Bisa sekolah teologi, bisa melihat dan kenal Tuhan. Siapa bapakmu? Semua karena anugerah Tuhan bagimu. Ya, kalau lihat orang tua jasmani kita, mungkin kita tidak layak. Tapi yang paling penting adalah bukan itu. Tapi anugerah Tuhan yang membuat kamu bisa percaya dan mengerti. Itulah sebabnya saya bilang tadi, yang percaya Yesus harus berbahagia. Matthew Henry, Kristus mengingatkan tentang kelahiran dan asal-usulnya sebagai keturunan orang kebanyakan. Ketidakjelasan silsilah asal-usulnya. Dia anak Yunus, anak merpati. Begitulah kata beberapa orang. Hendaklah ia mengingat gunung batu yang daripadanya ia terpahat. Supaya ia melihat bahwa dia tidak dilahirkan untuk kemuliaan ini. Tetapi dijadikan demikian oleh perkenanan ilahi. Hanya karena anugerah yang cuma-cuma. Dia dijadikan berbeda. Berbahagialah semua orang yang bisa kenal
Tuhan. Setelah itu, Yesus lalu bilang begini, engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Engkau Petrus. Berarti gereja didirikan di atas Petruskah? Maka orang Roma Katolik mengatakan ya. Dan karena itu Petrus adalah paus pertama. Benarkah? Kita bahas dalam part selanjutnya. Tapi yang pasti kamu pulang dari sini harus berbahagia. Karena mengenal Yesus. Tuhan memberkati kita.